Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Bunga Nesa Anesti dengan NPP 15/2024/193. Dari yang kesekian kalinya, aku sekarang bakal ngejelasin tugas 4 di mata kuliah pemrograman dasar, di mana di situ aku bakal bikin program rekomendasi pengelolaan sampah kayak gitu. Untuk alurnya nanti aku bakal live code dulu pembuatan programnya kayak gimana. Mungkin ada beberapa yang aku jelasin dikit, dan nanti di akhir aku bakal jelasin deh alur codingnya kayak gimana, fungsinya buat apa aja, dan hasilnya kayak gimana. Oke. Okay.
Oke, aku bakal lanjut sekarang ngejelasin alur coding yang udah aku buat tadi di live code-nya. Nah, buat yang pertama nih, pastilah kayak biasa gitu aku pakai selamat datang kayak gitu buat pembukaan dari programnya kayak gitulah ya. Nah, terus aku tuh di sini arahannya bikin database dummy buat akun pakai set gitu. Nah, jadi di sini tuh akun ini nih set pakai list bukan pakai set, pakai list. Cuman karena di sini tuh ada kayak ibaratnya dua kayak ada nama sama password, jadi itu aku pakai tuple. Jadi di sini tuh ada tuple di dalam list, seperti itulah kayak gitu, karena disuruhnya kan pakai list juga gitu. Sebenarnya bisa pakai dictionary, cuman kan arahannya pakai list, jadi aku kolaborasikan set tuple dengan list. Lanjut, sekarang aku menjelasin dulu buat yang loginnya. Jadi sini tuh pengennya tuh kalau misalnya loginnya lebih dari 3 kali akunnya terblokir. Kalau misalnya percobaan ke satu sama kedua ini gagal tuh bakal ngasih pesan eh, gagal login gitu. Jadi coba lagi. Nah, di sini tuh karena tadi yang udah aku sebutin ada percobaan-percobaan itu, jadi di situ aku setting percobaan yang pertama itu 0 dulu. Nah, terus pakai perulangan while. Jadi while percobaannya teh kurang dari 3, bakal terus-terusan ke situ gitu, bro, terulang. Masukin username sama password, dicek pakai percabangan apakah yang diinputkan itu sama dengan akun database yang tadi aku buat gitu, yang pakai list itu. Nah, kalau sama ya login berhasil, kalau enggak ya cobanya berapa kali. Kalau ketiga kali ya akun terblokir kayak gitu. Aku jelasinnya tanpa face gitu, kayak gak ngejelasin mukanya karena kebetulan penyimpanannya juga penuh di HP. Dan tadi itu ada beberapa video yang kehapus jadinya nggak jelas, jadi biar penjelasannya itu benar-benar jelas, aku jelasin ulang aja lewat screen record ini. Oke, dilanjut dari yang data dasar ini, dimana aku tuh bikin dulu data-data yang emang diharuskan untuk dimasukkan gitu. Nih di sini, kayak di sini kan ada produksi sampah, ada komposisi jenis sampah dan pengurang. Jadi aku masukinnya pakai dictionary, dan di sini tuh kan pakainya persenan. Nah, karena biar lebih mudah aku ganti jadi kayak desimal atau float. Lanjut ke ini nih, ke arah selanjutnya. Nah, dimana kita itu harus ngejalanin loop while untuk proses end rumah yang ditentukan user via input. Nah, jadi aku tuh menyediakan variabel input buat n gitu. Jadi kayak berapa rumah tangga yang ingin diproses, dengan try except buat error handling, dimana kalau misalnya yang dimasukinnya 0 gitu, kayak gak masuk akal, bakal ngasih error tidak valid dan minta buat input kembali. Nah, kalau misalnya inputnya juga berupa huruf tuh bakal error juga gitu, jangan huruf. Nih, lanjut lagi. Nih, kita kan bakal mulai iterasi minta jumlah anggota nih. Nih, aku pakai while true jumlah anggotanya. Pakai try except buat error handling seperti biasa. Nah, buat anggotanya aku minta buat integer. Jadi kalau misalnya nanti dimasukinnya huruf tuh bakal error huruf. Kalau misalnya kurang dari 0 tuh bakal print harus lebih dari 0. Nah, sama juga, lanjut juga ke di sini tuh usia dominan. Usia dominannya tuh di sini kan ada anak remaja dewasa lansia nih, dan ada rentangnya. Nih di sini ada rentangnya kan untuk usia tuh. Jadi aku di sini tuh minta input dulu umurnya berapa lewat angka. Kalau nggak lewat angka ya error. Kalau umurnya juga kurang dari 0 ya error. Ya, atau sama dengan 0 juga ya pasti error. Nah, untuk rentang-rentangnya itu aku simpan di sini. Jadi setelah dimasukin umurnya berapa, bakal dikategorikan usianya itu kayak misal rata-rata umurnya tuh
12 tahun, berarti ya masuknya ke anak-anak, kategori banyaknya anak-anak gitu. Lanjut ke tahap selanjutnya. Nih. Nah, jenis sampah yang dilaporkan. Jenis sampah yang dilaporkan tuh aku bikin dulu variabel jenisnya, input jenisnya tuh kan udah dikasih tahu ya harus ada apa aja nih di sini. Nih, ya aku masukin di sini. Pakai list di sini juga tuh buat error handling, dimana kalau misalnya inputnya tuh kayak gak masuk akal, gak sesuai ada dengan pilihan ini, mau atau angka atau ya gak jelas, itu bakal error gitu kan, tidak valid, dan bakal minta input lagi yang benarnya itu apa. Nah, untuk kebiasaan daur ulang juga nih, di sini kan diminta nih iterasinya kebiasaan daur ulang ya, mirip-mirip lah kebiasaannya, nyediain apa aja. Ini tuh jika kebiasaannya nih disangkut pautkan dengan pengurang di sini. Nih, kenapa yang tadi di sini mana ya? Nih, kenapa yang usia yang jenis tidak disangkut pautkan dengan di dictionary di atas, karena kalau yang dictionary di atas tuh yang ini mana? Nah, komposisi ini aku bakal pakai buat perhitungan nanti, buat perhitungan pengolahan sampahnya. Kalau misalnya di sini tuh aku bakal pakai buat di saran, meskipun opsional ya aku pengen pakai aja gitu. Nah, terus untuk selanjutnya tuh kan ada perhitungannya ya. Nih, bakal dihitung rincian total sampah hariannya berapa, sesudah, sebelumnya, sesudah, terus rincian per jenisnya tuh apa gitu, dengan syaratnya dari total sesudah pengurangan. Nah, di sini buat perhitungannya tuh aku bikin variabel baru namanya produksi awal, dimana nanti anggotanya dikalikan dengan produksi per usia. Nih, produksi per usianya tuh yang ini, yang dictionary tadi. Nih, produksi per usianya apa? Apakah anak-anak, remaja, atau apa? Nah, yang disesuaikan dengan usia kategori yang tadi kita inputkan tadi. Ini yang ini. Jadi, kategorinya usia kategorinya apa gitu, sesuai diambil dari sini. Jadi kan nanti ada pencocokan gitu antara si ini dengan si ini dikalikan dengan anggota. Nah, juga aku bikin pengurangannya, dimana pengurangnya itu produksi awal yang tadi ini dikalikan dengan pengurang tuh yang ini kan, nih pengurangnya tidak ada rendah, sedang, tinggi, yang dimana isinya juga dicocokkan gitulah ibaratnya sama si kebiasaan. Nih, nah, kebiasaan in pengurang ini juga kayak pengurangnya di kebiasaan itulah ya, mirip lah kayak gitu. Nah, untuk total setelahnya aku tuh buat algoritmanya tuh produksi awal dikurangi dengan pengurangan tadi. Untuk rincian per jenisnya nih sesuai dengan jenis sampahnya apa aja. Untuk perhitungannya tuh total setelah dikali dengan komposisi organik. Jadi diambil dictionary komposisi, dimana bukan bukan dictionary, si tapelnya gitulah, diambil dulu si setnya gitu. Isinya kan organik gitu, jadi diambil si value-nya gitu. Nama ininya kan ibaratnya nama variabelnya komposisi, diambil value-nya organik gitu. Ya, dictionary lah organik tuh dikali dengan 0,5 gitu. Berarti ngambil dictionary komposisi dengan value organik, dimana si ya dengan key organik dan value-nya tuh 0,5. Jadi di sini tuh misal total setelahnya tuh 5, berarti 5 kali organik kan tadi 0,5, jadi 5 kali 0,5. Begitu juga dengan jenis sampah dan jenis sampah lainnya gitu, anorganik, B3 dan lainnya. Nih, untuk total gabungan ini tuh aku bakal simpen di sini di rekap, dimana total gabungan itu aku setting awalnya tuh kan 0 di atas.
nih total gabungannya kan aku simpen dulu 0. Nah nanti total gabungannya tuh misal nih iterasi si M nya tuh pengennya 2 kali masukin rumah tangga, berarti misal total setelah di rumah tangga pertama tuh 2. Nah jadi nanti terus di total rumah tangga kedua tuh 5, jadi 2 tambah 5 kan 7. Nah total gabungan ini tuh bakal nyimpen si totalan tadi itu. Terus aku simpen, aku juga nyiapin outputnya, jadi hasil rumah tangga keberapa, terus total sampah pengurangannya diambil dari yang tadi perhitungan ini, si variabelnya total pengurangannya juga sama dari variabel ini. Setelah pengurangan mengambilnya di sini total setelah. Nah buat rincian jenis sampahnya tuh diambil dari yang tadi perhitungan tadi, ini tuh 2 ya, dimana ini tuh ujungnya tuh karena apa sih kayak keterangannya kilogram dengan 0 di angka di belakang komanya itu atau desimalnya itu 2 gitulah, 2 desimal. Nah ini buat saran-saran yang tadi aku jelasin yang variabel jenis tadi. Jadi kalau misalnya jenisnya aku masukin organik ya sarannya apa gitu, ya kalau misalnya anorganik sarannya apa gitu-gitu. Dan ini rekapnya lebih ke ngasih tahu gitu total harian gabungan, jadi sehari itu teh gabungin total sampah dari beberapa rumah tangga tuh adanya berapa, sama juga ini keterangannya kilogram dengan 2 desimal kayak gitu. Pindah tempatnya. Jadi seudah aku nyobain algoritma perhitungan tadi itu benar atau enggak, di sini aku juga bakal nyobain dulu error handling itu jalan atau enggak sebelum masuk ke uji coba yang bakal aku cobain yang diperintahkan di e-learning. Ini error pot login. Pilihan Nah dari error handling itu udah kelihatan ya kalau misalnya kayak tadi nih dan kayak misalnya tadi di apa ini kayak masukkan rata-rata anggota, gak mungkin kan kalau misalnya masukinnya 0 ya, jadi bakal gak valid. Terus kalau karena mintanya misalnya huruf angka gitu, bakal ngasilin error jangan huruf gitu, jadi bakal nyebut ulang lagi huruf yang benarnya itu berapa. Sama dengan error-error lainnya juga kayak jumlah kayak lebih banyak nih, kayak biasanya error handlingnya tuh kayak misalnya minta inputnya tuh angka malah huruf kayak gitu. Terus biasanya minta kayak ini ada pilihan kan buat jenis kebiasaan daur ulang tuh, misalnya aku tuh malah milih gini nih, milih banyak gitu, padahal gak ada gitu di pilihan itu tuh. Jadi berarti error handling ini tuh benar-benar jalan. Nah sekarang aku bakal nyoba yang uji coba yang disuruh di e-learning.
Semuanya berjalan dengan lancar. Sekian. Oke, sekian aja penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat, bisa dimengerti, dan kritik sarannya diperbolehkan ya untuk perkembangan program dan tugas selanjutnya gitu. Mohon maaf banyak kekurangan dan ya mungkin ada beberapa kesalahan dari aku yang cara aku ngejelasin, dari pembuatan kode atau apapun. Nah, aku tutup aja. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.